Berhentilah sejenak dan lihatlah sekeliling. Seluruh tatanan, semua nilai, dan setiap kebenaran yang Anda yakini sebagai fondasi hidup, semuanya sedang dipertanyakan, sedang runtuh. Anda hidup di zaman ketika jangkar moralitas telah patah. Inilah krisis mendasar yang pertama kali diidentifikasi oleh seorang filsuf yang menantang, Friedrich Nietzsche. Ia menolak kenyamanan, ia menolak kepatuhan, dan ia menuntut Anda untuk menghadapi kekosongan yang membentang di depan. Pernyataan paling eksplosif dari Nietzsche adalah Tuhan telah mati. Ini bukan sekadar seruan ateisme, melainkan diagnosis budaya yang brutal. Selama ribuan tahun, kita menyandarkan makna hidup, moralitas, dan kebenaran pada sumber transenden, Tuhan, agama, atau bahkan filsafat rasionalitas yang absolut. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan kritik kita sendiri telah menghancurkan fondasi-fondasi ini. Kita, dengan tangan kita sendiri, telah membunuh sumber nilai mutlak itu. Konsekuensinya adalah nihilisme, suatu kondisi di mana semua nilai tertinggi telah runtuh, dan hidup terasa tanpa makna. Nietzsche melihat jurang keputusasaan ini, tetapi ia menolak untuk jatuh. Ia melihat kesempatan. Jawabannya adalah kehendak untuk berkuasa, Wille zur Macht. Ini bukanlah hasrat dangkal untuk mendominasi orang lain, melainkan kekuatan kreatif primal yang bersemayam dalam setiap kehidupan. Ini adalah dorongan untuk mengatasi diri, untuk bertumbuh, dan untuk menjadi lebih dari diri kita yang sekarang. Kehidupan adalah kekuatan yang selalu berusaha mengoptimalkan dirinya. Untuk melepaskan kekuatan ini, kita harus membersihkan diri dari racun moralitas lama yang menghambat. Nietzsche menyebutnya moralitas budak, yang lahir dari kebencian dan kelemahan, atau resentment. Moral ini membalikkan nilai, kekuatan dan kebanggaan dianggap jahat, sementara kelemahan dan kepatuhan dianggap baik. Ia adalah alat untuk melanggengkan mediokritas. Nietzsche menuntut kita memeluk moralitas Tuhan, yang diciptakan oleh jiwa yang kuat dan menegaskan hidup. Mereka adalah individu yang mendefinisikan baik sebagai apapun yang meningkatkan kekuatan, kreativitas, dan kehidupan mereka sendiri tanpa meminta izin. Lalu, kemana semua ini mengarah? Ke sosok idealnya, Übermensch, atau manusia unggul. Übermensch adalah manusia yang, setelah menyadari penuh akan nihilisme dan kematian Tuhan, tidak lantas hancur, melainkan berani bangkit dan menciptakan nilai-nilai baru di atas puing-puing nilai lama. Dia adalah seniman yang memahat dirinya sendiri, yang menjadikan hidupnya sebagai sebuah mahakarya. Menjadi Übermensch berarti sepenuhnya menerima kehidupan ini, dengan segala penderitaan, kesulitan, dan keindahan sementaranya. Inilah yang membawa kita pada ujian terakhirnya, pengulangan abadi, eternal recurrence. Bayangkan sebuah kekuatan datang dan berkata, hidup ini persis seperti yang kamu jalani, dengan setiap rasa sakit, setiap kegembiraan, dan setiap detail kecil akan kamu jalani lagi, dan berkali-kali tanpa batas, selamanya. Bagaimana reaksi Anda? Apakah Anda akan jatuh dalam ketakutan dan penyesalan? Atau, akankah Anda merangkul nasib itu dan berkata, aku mencintai ini, lakukan sekali lagi. Inilah inti dari amor fati, atau cinta pada takdir. Nietzsche menantang kita untuk mencintai kehidupan kita sebagaimana adanya, termasuk penderitaan kita, sehingga kita bersedia mengulanginya tanpa akhir. Ini adalah penegasan hidup yang gembira dan tragis, cara seorang Übermensch menari di tepi jurang kekosongan. Nietzsche tidak menawarkan kenyamanan, ia menawarkan perintah, jadilah dirimu sendiri, lampaui dirimu, dan hiduplah sedemikian rupa, sehingga Anda ingin mengulanginya selamanya.